Shalom, selamat sahabat, selamat sore buat kita semua. Kembali Rumah Sakit Advent Bandung dengan program Anda Bertanya, Dokter Menjawab bersama-sama dengan kami di sini. Dan saya sebagai moderator, Peggy Iskandar Wawor, bersama dengan host Bapak Joko. Sangat senang ketika kita boleh bertemu kembali pada hari Sabtu, Sabat sore ini ya. Dan untuk saat ini narasumber kita unik ya, karena kita akan membahas mengenai anak-anak ya. Jadi sesuatu yang baru dari biasanya, tapi tetap juga ada untuk masalah COVID-19 ini ya, untuk bayi. Nah, sebelum kita akan mengikuti acara selanjutnya dengan narasumber yang sangat bagus sekali ya, Dr. Viva Aprilia Kadi. Wah, kita akan buka dulu dengan doa, dan untuk saat ini Pak Joko boleh berdoa. Baik, mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, sore ini kami siap mendengarkan penyuluhan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Viva. Biarlah Tuhan berkati jaringan, peralatan yang kami gunakan, agar semua boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh dapat memiliki pengetahuan dan memiliki kesehatan yang baik. Bersama kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joko. Dan selanjutnya saya ingin segera mengundang Dr. Viva Aprilia Kadi untuk bersama-sama. Selamat sore, Bu. Mana ini belum ada ya? Hadir. Hadir. Oh, Pak Joko salah spotlight. Hadir, Bu. Selamat sore Iya. semuanya. Terima kasih Selamat buat sore. kepercayaannya. Wah, Dr. Viva apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, Melihat, Bu. iya. Walaupun keadaan seperti ini tetap baik terus ya, Dok ya. Harus berprasangka baik ya, supaya Amin, baik terus ya. Iya benar, Dok. Ini kan judulnya neonatal dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19. Apa sih, Dok, neonatal itu, Dok? Neonatal itu bayi baru lahir, Bu. Bayi baru Istilahnya lahir. Sekarang kita pakai neonatal. Neonatal ya. Ya. Pada mirip-mirip ya sama Natal ya. Natal tuh Iya, Natal kan lahir ya. Iya, ya. Natal kan lahir, ya betul. Oke, mungkin dari situ awal mulanya ya terpikir untuk memberi nama seperti ini ya. Jadi bayi yang baru lahir tapi terkonfirmasi COVID-19 bisa ya? Bisa, Bu. Ada ya? Cukup akhir-akhir ini yang Omikron malah cukup banyak ya, Bu, dibandingkan yang Delta kemarin. Oh iya, untuk bayi-bayi? Bayi-bayi, ya betul. Saya baru tahu, saya pikir kan dulu dibilang kalau anak-anak itu lebih kuat, lebih jarang terpapar. Malah belakangan saya melihat banyak anak-anak kecil itu, misalnya kalau jalan di mall justru mereka tuh dan bayi-bayi tuh nggak pakai masker. Karena katanya masker buat bayi itu susah gitu. Iya, tapi juga ternyata, bahaya. Iya. Ternyata mereka juga bisa terpapar ya. Bisa, terpapar bisa, Bu. Ya. Wow. Untuk selanjutnya mungkin sebelum kita masuk kepada tanya jawab, mungkin ada dari partisipan yang ingin bertanya, nanti boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan nanti saya akan bacakan, nanti Dr. Viva bisa menjawab ya, sesuai dengan materi yang disampaikan pada sore hari ini, begitu ya, Dok ya? Ya. Dan sebelumnya dokter mungkin akan memberikan dulu presentasinya. Ya, boleh ya, Bu ya? Izin. Boleh ya? Oke, silakan, Dok. Izin share screen. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah keluar. Ya, tinggal dibesarkan saja. Ya. Oke, bagus sekali. Ya. Izin dimulai, Bu? Silakan, Dok. Ya, selamat sore semuanya. Ya. Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, teman sejawat semuanya, Bu Wawor, Ya. semua Ibu Dewi yang udah kontak saya, walaupun mendadak, tetapi saya coba sedikit sedikit memaparkan tentang bayi lahir. Karena sekarang walaupun sudah mulai turun, tapi kita belum tahu sampai kapan sih COVID itu akan hilang. Kita berharap secepatnya ya, Bu ya. Tapi karena kita tetap harus aware, nggak apa kita ngomongin tentang bayi lahir dari ibu yang konfirmasi COVID. Kita sama-sama tahu bahwa COVID itu sudah mulai ada sejak lama sebenarnya. Coronavirusnya sendiri sudah lama ya. Tetapi tahun 2019 itu mutasi menjadi yang lebih ganas
sehingga kita pada tahun 2010 ya, 2019 bulan Februari pemerintah WHO menganggap sebagai mendeklarasikan sebagai COVID-19 karena tahun 2019. Sebenarnya pada tahun di akhir tahun 2021 itu sudah mulai turun. Jadi dari yang tadinya pandemi di lebih dari 5 benua, pada akhir tahun 2021 tinggal 25 negara. Di Oktober itu sudah 13 negara, tinggal 13 negara. Tetapi di akhir tahun 2021 naik lagi menjadi 25 negara. Dan di awal tahun 2022 naik lagi jadi 50. Jadi ini tahun 2002 awal jadi puncak yang kedua setelah Omikron tahun 2020 itu di bulan Juli, puncaknya Juli Agustus, lalu turun sampai November, Desember mulai naik, Februari Januari itu mulai memuncak lagi di hampir lebih dari 50 negara. Jadi udah puncak kedua. Lalu di Indonesia seperti apa? Sama. Di Indonesia juga di awal mulai ada tuh di Indonesia mulai bulan Maret tahun 2020 mulai terdeteksi, lalu naik. Ini bulan Maret, Februari Maret ini bulan mudik nih pada saat Lebaran. Jadi naik, lalu meningkat yang sangat meningkat yang ini masih alfa nih, masih bulan Mei sampai 2021 Mei itu masih alfa. Puncaknya adalah pada saat Februari, Maret, April, Mei karena libur Lebaran, tahun baru sampai Lebaran. Lalu bulan Juni, Juli tahun 2021 ini meningkat yang sangat tinggi. Di sini masuk Delta nih. Yang di sini banyak yang teman-teman kita banyak yang hilang ya, teman sejawat kita banyak yang hilang. Lalu tapi karena dia cepat mematikan, kumannya juga tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau virus itu dia pilihannya dua, kalau dia ganas dia tidak bisa berkembang biak lama, tapi kalau dia mengurangi keganasannya dia berkembang biaknya lebih lama. Nah ini akhirnya dia cepat turun. Dalam waktu 3 bulan dia turun karena dia memang berkembang biaknya jadi terbatas. Tetapi di akhir Januari sampai Februari meningkat lagi nih kasus aktifnya. Cuma sekarang kayaknya mulai akhir Maret ini kita mulai turun lagi. Kita waspada nanti karena diperbolehkan mudik di Lebaran sama pemerintah. Nah, kita hati-hati dan takutnya ada mutasi baru lagi sehingga kita hati-hati lagi di puncak yang ketiga. Jadi mudah-mudahan sih tidak. Punten saya ngambil datanya di Hasan Sadikin karena saya punya datanya di Hasan Sadikin sampai bulan Februari memang ini sudah ada 23 kasus dari ibu ya. Ini adalah total. Jadi total 2 tahun itu di Hasan Sadikin ada 405 ibu yang confirm COVID. Dari 405 itu 29 atau sekitar 7% bayinya juga positif. Jadi lumayan ya, 7% itu banyak Ya, gitu. banyak. Kalau misalnya yang kelahiran tiap tahunnya ada 2.000 aja atau ada 1.000, 7%-nya itu 70 bayi gitu. Lumayan ya, lumayan dia ternyata terkonfirmasi dari ibunya. Dan kalau data dari berdasarkan usia dan jenis kelamin, ternyata memang perempuan muda di sini adalah perempuan di sini memang yang paling banyak kalau dari umum adalah sekitar usia subur. Ya, 55% adalah usia subur, baik perempuan maupun lelaki. Dan perempuan hampir 40%-nya positif. Dan usia subur perempuan kan kebanyakan hamil. Nah, pada saat ibu hamil ini yang kita khawatirkan bayinya seperti apa. Lalu gimana sih kondisi bayinya gitu ya. Pada saat dari tahun 2020 sampai 2021 penelitian POGI, jadi Persatuan Dokter Kebidanan Indonesia melakukan penelitian, ternyata yang paling banyak positif itu adalah di trimester akhir. Kalau trimester awal itu kebanyakan ibunya keguguran atau belum ada data, jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan swab pada bayi. Dan kalau trimester akhir di triwulan ketiga dan 4, transmisi vertikalnya diketahui 13%. Jadi udah semakin menaik. Kalau dulu tuh dianggap transmisi vertikalnya masih kontroversi, tapi POGI justru menunjukkan bahwa transmisi vertikal itu bisa sampai 13% ya. Dan ibu-ibunya itu bisa masuk ICU-nya lebih dari 5 kali dari biasanya ibu hamil yang biasa masuk ICU, masuk ruang intensif ya. Jadi ini hati-hati.
Walaupun 51% ibu kebanyakan asimptom, jadi maksudnya ibunya tidak bergejala, tetapi hati-hati efeknya terhadap bayi. Lalu bagaimana sih kalau misalnya ibunya positif, bayinya mau bagaimana gitu ya, Iya. supaya bayinya tuh tidak rentan gitu, tidak berat. Jadi mulai dari awal tahun 2019 mulai diketahui COVID, mulai ada bayi baru lahir yang oh ini juga COVID, itu sebenarnya setelah lewat tahun 2020. Jadi mulai 6 Februari baru satu nih ditemukan dari beberapa kehamilan, baru satu ditemukan PCR-nya positif pada usia 36 jam. Padahal kan kita sama-sama tahu bahwa masa inkubasi itu 3 hari. Tapi dalam 36 jam PCR bayinya dari tenggorokannya sudah positif, berarti jadi bingung nih apakah ada transmisi vertikal. Jadi pertama ditemukan satu, tapi di Belgia juga satu dan bayinya prematur. Lalu dari Cina lagi didapatkan 3 bayi, dan 3 bayi itu 1 bayinya prematur. Tiga-tiganya positif pada 24 jam pertama. Jadi semakin tinggi bahwa kemungkinan penularan vertikal itu kemungkinan ada. Sehingga dibuatlah suatu definisi oleh Komite Neonatal Cina bahwa ada yang suspek COVID-19 buat bayi baru lahir dan terkonfirmasi. Jadi dianggap di situ semua bayi yang lahir dari ibu suspek maupun probable, apalagi terkonfirmasi, kita sebut sebagai suspek. Jadi bayi langsung suspek karena dia sudah kontak erat dengan ibunya. Jadi bayi lahir dari apapun kondisi ibu yang dicurigai COVID, kita sebut sebagai suspek COVID. Begitu dilakukan PCR, kalau PCR-nya positif, langsunglah terkonfirmasi bahwa bayi itu positif. Konfirmasi positif COVID ya. Lalu tata laksananya bagaimana? Mana sih persalinan yang baik? Mau apa spontan, apa sesaria ya? Yang pasti ibunya harus pakai masker dan harus pakai level 2 sebenarnya. Tapi kalau misalnya di sesar ya udah ya dia pasti tidak bisa pakai APD ya karena dia dineketkan, dipoloskan, tetapi harus benar-benar petugasnya jadinya. Kalau petugasnya APD-nya harus baik. Kalau untuk di sesar APD-nya level 3. Tapi kalau misalnya penolong bayinya sebenarnya kita boleh hanya APD level 2 asal kita berjarak. Cuma hati-hati pada saat bayi melakukan suction atau melakukan intubasi, kita tetap harus pakai level 3 karena penularannya menjadi aerosol. Lalu pesannya di situ adalah kalau bayinya bugar harus sesegera mungkin dimandikan. Jadi jangan ditunda mandinya. Biasanya kalau bayi-bayi baru lahir biasa 6 jam kemudian baru dimandikan. Tetapi kalau untuk khusus bayi COVID, bayi suspek COVID, itu begitu lahir sesegera mungkin dimandikan. Nah, ini perbedaannya. Ini adalah tata cara yang diberikan oleh jurnal, yang dari jurnal internasional bahwa ini adalah tata caranya. Dan Kemenkes sudah membuat tata cara tersendiri untuk bayi suspek COVID di dua hal, yaitu pertama bayi yang tanpa gejala, kedua dengan bayi yang gejala. Dua-duanya sama-sama dilakukan pemeriksaan PCR di 24 jam pertama. Ya. Lalu nanti dibedakan kalau misalnya bayi yang tanpa gejala mungkin bisa dipertimbangkan untuk rawat gabung, kalau yang bayi bergejala langsung dipisahkan oleh ibunya. Dan dua-duanya tetap dilakukan swab sampai hasilnya negatif. Kecuali kalau dia sudah 3 kali swab diulang masih positif, baru kita lihat kondisi bayinya. Kalau kondisinya masih berat, ya tidak kita pulangkan, tapi kondisinya bugar, stabil, bisa kita pulangkan. Ini adalah peraturan Kemenkes untuk kelahiran dari mulai 30 detik kelahiran sampai 90 menit atau 1,5 jam. Jadi tidak dilakukan delay cord clamping. Jadi maksudnya begitu bayi lahir langsung potong tali pusat. Sementara kalau bayi yang bukan dari ibu COVID, kita diharapkan penundaan pemotongan tali pusat sampai 2 menit supaya aliran darah ke bayi lebih baik gitu ya. Tapi kalau pada bayi lahir dari ibu COVID kita tidak. Jadi langsung bayi lahir mau spontan, mau sesar, potong tali pusatnya. Lalu tidak dilakukan IMD karena sekali lagi ibunya sudah terkonfirmasi positif
kita tidak melakukan kontak erat antara ibu dan bayi. Jadi tidak dilakukan IMD. Kalau misalnya ibunya maksa, ibunya harus melakukan tanda tangan, edukasi yang jelas, tapi ditandatangani oleh pihak rumah sakit dan pihak ibu keluarga. Jadi ini adalah alternatifnya. Kalau misalnya ibunya bugar, ibunya stabil, bayinya stabil, mungkin bisa dipertimbangkan untuk rawat gabung. Tetapi kalau misalnya salah satu tidak stabil, ya sebaiknya kita pisahkan. Untuk tempat pertolongan tetap disarankan pakai yang bertekanan negatif. Kalau untuk tempat perawatan, kalau tidak ada tekanan negatif masih boleh pakai HEPA filter. Lalu kalau misalnya ibunya ingin rawat gabung, itu jarak ibu dan bayi minimal harus 2 meter, jadi ruangannya harus luas. Ibunya di sini, bayinya di sebelah sana, jaraknya 2 meter. Lalu bayinya tetap di dalam inkubator, kalau inkubatornya terbatas, pakai infant warmer yang ditutupi plastik. Ini contohnya. Jadi boleh pakai infant warmer atau boleh misalnya pakai box tapi ditutupi plastik, jadi udara bisa masuk, tetapi udara ibu tidak bisa kontak langsung terhadap bayi. Lalu setelah usia 1,5 jam sampai 48 jam, bagaimana perawatannya? Kalau bayinya tanpa gejala, boleh rawat gabung. Sekali lagi boleh rawat gabung, asal tadi syaratnya itu. Satu kamar, hanya satu ibu dan satu bayi. Tidak bisa di dalam sal, tidak bisa di dalam ruang perawatan yang banyak orang, banyak ibu dan banyak bayi, itu tidak bisa. Lalu jaraknya tetap antara ibu dan bayi adalah 2 meter. Ibu hanya boleh menyentuh bayi pada saat mau menyusui, selebihnya tidak boleh menyentuh bayi, yang menyentuh hanya tenaga kesehatan. Lalu bagaimana dengan ASI? Jadi sebaiknya memang kalau ibunya stabil, bayinya bugar, kita tidak memisahkan antara ibu dan bayi. Tetap disarankan untuk rawat gabung karena pemisahan antara dua orang yang selalu berdekatan dalam 9 bulan itu akan membuat keduanya menjadi stres. Dan pada saat bayi stres, ibu stres, itu berdampak pada ASI. Lalu berdampak pada nanti stabilisasi dari bayinya sendiri. Jadi sebaiknya tidak terlalu lama memisahkan ibu dan bayi. Jadi boleh nggak dikasih ASI kalau ibunya COVID? Boleh. Tergantung nih, ibunya gejalanya seperti apa. Kalau gejalanya ringan, ibunya boleh langsung menetek. Asal ibunya pakai APD. Jadi selain pakai masker, disarankan juga pakai face shield. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa ibunya mandi dahulu, gitu. Lalu bayinya ditetein. Setelah dilakukan disusui, baru dipisahkan kembali. Jaraknya tetap, jaraknya adalah 6 feet atau 2 meter. Tetapi kalau misalnya ibunya bergejala berat, ya tidak disusukan, disarankan adalah ASI breast pump gitu. Jadi ASI pumping. Lalu yang membawakan adalah petugas kesehatan, di mana nanti ada aturan-aturan cara untuk membuat tidak terkontaminasi kuman dari tempat penyimpanan ASI-nya. Ibunya karena harus pakai sarung tangan, lalu botolnya disterilkan, jadi terus bayinya juga harus bersih supaya tidak ada kontak sama sekali antara ibu dan bayi. Ini pemberian ASI diperbolehkan karena sampai sejauh ini tidak ada bukti yang melihat bahwa di dalam ASI ada virus COVID, jadi tidak ada. Lalu antivirus tidak berbahaya buat ASI, tidak berbahaya buat ASI yang diminum untuk bayinya. Nah, ini adalah cara yang aman untuk ASI yang dipompa. Jadi harus wadah steril. Kalau misalnya ada yang plastik yang satuan gini yang sekali buang, sebaiknya pakai itu. Lalu ada ditulis tanggal, ditulis identitas dengan jelas. Pada saat menerima ASIS, petugas kesehatan tetap harus pakai APD level 2 sebenarnya ya. Lalu cuciannya harus pakai NaCl, perbandingannya 1:10, karena garam itu salah satu antiseptik ya, jadi bisa dicuci botolnya atau dimasukkan ke alat-alat steril.
Jadi setiap bayinya tetap mendapatkan dari wadah-wadah yang steril, jadi tidak terkontaminan dari tangan ibu maupun cairan tubuh ibu. Lalu bagaimana jika bayi bergejala? Tadi kita sudah bicara tentang bayi yang stabil. Kalau bayi bergejala, biasanya gejala itu inkubasinya antara 3 sampai 7 hari. Ini biasanya kalau berarti sudah terpapar sejak dalam kandungan. Bayinya biasanya tidak stabil atau cenderung gejala-gejalanya itu sama seperti gejala di sepsis awal. Ada nafas, ada problem feeding, atau ada berat yang rendah atau berat di bawah 2.500. Leukosit biasanya kita pemeriksaan laboratoriumnya laboratorium normal aja. Ada leukos darah rutin, lalu ada CRP gitu ya. Lalu ada kreatinin, fungsi-fungsi ginjal dan fungsi organ lainnya. Menurut internasional gejalanya itu macam-macam. Ada yang memang bisa sesak napas atau distress nafas, ada yang desaturasi jadi kebiruan, ada yang hanya intoleransi minum. Jadi kalau dikasih minum dia selalu muntah. Oh. Atau jadi kayak gumoh atau olap ya bahasa Sundanya. Nah, bisa saja cuma seperti itu, tapi itu memang gangguan dari resapan usus. Atau ada demam, atau ada bunyi jantung yang meningkat, jadi lebih di atas 160 kali per menit. Atau di beberapa negara ditemukan hanya ruam kemerahan, jadi kayak bercak-bercak kemerahan disangkanya alergi, ternyata itu adalah COVID. Ini adalah beberapa. Sebenarnya jarang pada neonatus jarang batuk ya, tapi dia lebih ke distress nafas. Lalu infeksinya bisa sampai syok. Muntah sering, demam beberapa, dan beberapa juga diare. Jadi hati-hati pada bayi yang diare. Kalau ibunya terkonfirmasi positif COVID, kalau ternyata PCR dari tenggorokannya negatif, tolong di PCR dari anus. Di beberapa ternyata positifnya yang dari anus, gitu, bukan dari PCR tenggorok. Jadi hati-hati apabila bayinya lahir dari ibu COVID, coba dan diare coba di PCR di rektal. Nah ini kalau di Hasan Sadikin datanya 3% lebih itu meninggal ya dengan berbagai penyakit, kebanyakan adalah sepsis, sesak napas, lalu meninggal. Ya. Wow. Jadi kondisinya pada saat awal nggak sampai 70% yang stabil, 30%-nya mengalami gejala gitu ya. Jadi ternyata yang sekarang itu semakin ke sini mungkin paparan vertikalnya jadi semakin kental gitu, semakin nyata karena hampir 30% bayi-bayi lahir dari ibu COVID ternyata bergejala gitu. Bisa hanya BBLR saja, bisa hanya gangguan minum gitu. Walaupun sedikit tetapi ternyata 30% itu bergejala. Iya. Kalau bayinya bergejala berat, kita membutuhkan ruang rawat isolasi. Ruang rawat isolasi yang tidak bisa disatukan dengan ruang rawat bayi lainnya. Seperti kalau misalnya kita memerlukan alat bantu nafas itu tidak bisa lagi dipakai oleh bayi yang normal, bayi yang dari ibu bukan COVID. Jadi kita harus menyediakan alat inkubator khusus, alat bantuan nafas khusus yang hanya dipakai oleh bayi-bayi baru lahir yang mengalami gejala dari ibu COVID. Jadi nggak boleh dicampur. Lalu sirkuitnya harus benar-benar kering karena kalau sirkuit yang basah itu bisa jadi berkembang biaknya kuman dengan baik. Hati-hati. Lalu APD-nya biasanya karena bayinya di inkubator terlindungi, kita boleh pakai APD hanya level 2. Kalau misalnya bayinya sudah sehat bagaimana? Boleh dipulangkan, boleh. Tapi kita follow up selama 14 hari. Dalam 14 hari kita harus melihat kondisi bayi. Apabila ada gejala-gejala yang mencurigakan, seperti ada muntah, ada diare, apalagi ada distress nafas, ada demam, jangan lupa PCR ulang. Karena masa inkubasinya masih berlaku sampai 7 hari, takutnya pada saat pulang dia tetap kontak dengan ibunya, jadi disarankan untuk PCR ulang. Ringkasannya dari tata laksana pertama 30 detik pertama sampai 1,5 jam, jangan lupa
cepat potong tali pusat, tidak dilambatkan, lalu kita tunda IMD dan segera mandi. Untuk 1 jam pertama adalah segera mandikan. Kalau tidak bisa di ruang VK, tidak bisa di STOK, begitu masuk ke ruangan segera mandikan supaya cairan ketuban yang nempel ke bayi segera hilang dari badan bayi, jadi tidak bisa terkontaminasi ke bayinya. Lalu 24 jam pertama jangan lupa segera swab bayinya, ya. Lalu apabila mau lihat kondisi bayinya stabil, ibunya stabil, boleh rawat gabung dengan syarat dan kondisi tertentu. 3 hari pasca lahir sudah bisa menentukan bayinya sudah tidak boleh pulang atau tidak. Jadi kesimpulannya, transmisi antara dari ibu ke bayi pada saat kehamilan kita masih kontroversi, masih diperdebatkan. Jadi kalau dulu awal-awal di alfa ditolak, delta semakin nyata, begitu omikron semakin banyak, kita nggak tahu nih. Kita harus penelitian lebih lanjut yang penelitiannya randomized control trial. Jadi maksudnya di semua rumah sakit kalau bisa diteliti begitu bayi lahir, ambil PCR bayi dan ambil PCR dari cairan amnion. Tuh, kalau cairan amnionnya ada atau di plasentanya ada, berarti memang ternyata transmisi vertikal terjadi. Infeksi bisa bermacam-macam gejalanya. Jadi kalau misalnya ada diare, walaupun PCR dari tenggorokannya negatif, coba di PCR di rektal. Pencegahan yang paling penting adalah pencegahan karena pengobatan itu biasanya lebih sulit. Ya, terima kasih, Bu Boro. Ya, wow. Ini pengetahuan baru nih buat saya nih. Ternyata sulit juga ya orang melahirkan di saat pandemi seperti ini ya. Iya, sulit tuh, Bu. Kasihan bayi-bayi itu ya. Aduh, saya ngebayangin tadi kan harus di swab kalau di hidung, aduh kita aja yang dewasa rasanya gimana ya. Iya. Dan itu tadi ada juga melalui anusnya ya. Iya. Mungkin itu lebih nggak begitu sakit dibanding kalau dia di hidung ya. Kan perih itu. Iya. Aduh, tarik nafas saya tadi. Baik, Dokter Viva, ini ada pertanyaan di kolom chat, kita baca dulu ya pertanyaan ini ya. Kemudian nanti boleh dijawab, ada beberapa. Dan kepada semua partisipan yang masih mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan Dokter Viva akan menjawab. Pertanyaan pertama dari Ibu Yani. Benarkah angka COVID-19 Omikron saat ini walaupun lebih ringan, angka kematian pada bayi yang terpapar COVID meningkat? Pernah baca beberapa berita mengenai hal ini, dan apakah dengan prokes saja sudah cukup untuk mencegah bayi tidak terpapar? Saya langsung jawab, Bu. Ya, silakan. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Yani. Saya harus bicara tentang data. Seperti yang tadi saya berikan, bahwa memang yang Omikron ini transmisi ke bayinya lebih nyata. Transmisi walaupun belum bisa membuktikan secara data bahwa ini ada transmisi vertikal, karena kita tidak ada data dari amnion, tidak ada data dari plasenta maupun dari tali pusat. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa ini transmisi vertikal pasti ada. Tetapi data internasional dan data di Hasan Sadikin memang menunjukkan bahwa sampai delta itu penularan ke bayi cuma 2-3% yang positif. Jadi gini, kalau ada ibu terkonfirmasi positif, 2-3% membuat bayi-bayinya menjadi positif. Dan bayi yang positif 90% kondisinya baik. Jadi pada saat yang dulu memang terserangnya tuh di dewasa. Di bayi itu dia positif tapi cenderung gejalanya ringan. Di data yang saya kumpulkan, ternyata sekarang dari ibu yang terkonfirmasi positif lebih sekitar 30% itu bayinya bergejala. Bergejalanya itu distress nafas, lalu macam-macam, bisa menjadi berat, ada yang sampai kelainan kongenital, dan kematiannya memang lebih tinggi. Kalau dulu kematiannya tidak mencapai 1%, sekarang kematiannya sampai 3%. Ya, jadi memang
Secara data iya Bu Yani, tetapi data yang saya ambil hanya data ASEAN dan data Sansadikin. Data internasional saya belum mengumpulkan, tapi kalau data ASEAN dan data Sansadikin iya bahwa Omikron jauh lebih banyak terpapar ke bayi dan kondisinya jauh lebih berat. Begitu Oh, Bu. Ya. ya jadi kan kalau Omikron katanya ringan, tapi ternyata kalau terpapar ke bayi jadi berat ya. Iya. Sedih juga ya. Dan Lalu pertanyaan kedua ya Bu, mencegahnya gimana? Mencegahnya ibunya jangan kena. iya, ibunya jangan kena gitu. Ibunya jangan kena. Dia Ya. bilang kalau prokes aja cukup nggak? Kalau baru-baru lahir, prokesnya berarti pada saat kita menolong ya, pada saat di saat kehamilan, ya pertama pada saat kehamilan ibunya jangan kena gitu ya. Yang kedua, kalau bayinya udah lahir, ya tempat lahirnya yang benar gitu. Seperti tadi tempat kelahiran harus ada tekanan negatif, di Advent kan punya ya, ada tekanan negatif, atau pada saat perawatan harus pakai HEPA filter. Bayinya memang harus diisolasikan gitu. Justru kan yang paling rentan di 28 hari pertama. Nah, di rumahnya harus beneran sekitarnya harus pakai masker. Pakai masker di rumah kan jarang ditaati ya, Bu, gitu. Betul. Nah, tuh jadi maksudnya yang di rumah itu justru yang lebih khawatir di 28 hari pertama gitu. Itu, Bu. Gitu ya. Jadi semoga menjawab ya Bu Yani. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Daniel. Dokter, pada neonatal yang konfirmasi positif, apakah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak seperti bahasa, bicara, gitu. Misalnya seperti itu. Terima kasih Pak Daniel. Pak Daniel, untuk data, ini kan kita baru 2 tahun ya dapat COVID. Udah 2 tahun bukan ya baru. sudah, ya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Itu sebenarnya kalau data COVID-nya aja gitu, COVID berpengaruh dengan perkembangan, itu belum ada datanya. Belum ada datanya, Bu. Saya memang lagi mengumpulkan, lagi manggil-manggil lagi bayi-bayi yang kemarin lahir dari ibu COVID untuk screening tumbuh kembang dan IQ. Dan echo, itu Dr. Ahmad Budi juga minta, coba yuk kita penelitian bareng gitu ya. Dr. Ahmad Budi yang di Advent tuh udah minta sama saya, yuk kita penelitian bareng, jadi lihat echo, lihat tumbuh kembang dari ibu. Ya saya sudah mau lagi mengumpulkan, jadi datanya sebenarnya belum ada. Tetapi yang berkaitan dengan tumbuh kembang adalah kondisi klinis yang pasti ya Pak Daniel. Kalau pada saat lahir itu terjadi distres nafas, terjadi kekurangan oksigen, itu biasanya juga akan mengalami hipoksia pada otak. Sepsis dan hipoksia pada otak itu akan mengganggu mielinisasi dari sel-sel otaknya, sehingga ia bisa mengganggu dari tumbuh kembangnya. Gitu. Jadi tidak hanya oleh COVID pasti virus yang bisa menyebabkan infeksi, tapi dari penyebab lain pun apabila menyebabkan gangguan oksigenasi dan infeksi berat, itu akan mengganggu tumbuh kembangnya. Gitu Pak Daniel. Gitu Bu Wawar. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Daniel. Dan selanjutnya nih Dok, dari Ibu Ella. Berapa lama Ibu terkonfirmasi COVID dapat merawat bayi yang negatif COVID? Mengingat yang beredar sekarang bila sudah 10 hari, sudah tidak menularkan. Iya Bu. Biasanya gini, biasanya memang kan fase akut itu 5 hari ya Bu ya. Fase akut biasanya di bawah 7 hari atau 5 hari. Dan kita biasanya dikasih favipiravir itu, kebetulan saya sudah 2 kali COVID nih Bu Wawar. Waduh, Jadi kena dari mana ya? ya namanya juga tenaga kesehatan ya. Iya, Kalau iya. kena itu namanya rezeki. Rezeki. Jadi tahu gimana perasaannya orang kalau kena COVID ya. Iya betul. Jadi Jadi bisa merasakan oh iya ya. Jadi saya tuh beruntung ya. Beruntungnya itu sama Tuhan itu disuruh merasakan, tapi juga alhamdulillahnya dikuatkan. Jadi bisa bercerita bahwa oh iya ternyata COVID begini iya, karena sudah merasakan gitu. udah merasakan. Apalagi Omikron ini waktu Delta cuma saya sendiri Bu. Omikron ini kita sekeluarga.
Oh, Semua kena COVID. Dari mulai saya, suami, anak-anak, supir, pembantu, semua kena. wow. Kompak. Jadi kita bisa merasakan gitu ya. Nah itu memang kita hanya dikasih antivirus 5 hari. 5 hari, karena di situ fase akut yang kita benar-benar menularkan. Tetapi hati-hati dengan kata 10 hari. Ah, Ya, tergantung dari berapa sih city value yang kita punya gitu, Bu Wawor. Jadi city value itu maksudnya gini, city kan itu putaran ya. mm-mm. Misalnya gini, city value-nya 1 berarti sekali muter ketemu kita, Bu. Gitu. Hmm. Kalau city value-nya 10 berarti 10 kali muter baru ketemu. Oh, Ya. 10 kali muter baru ketemu. Berarti kalau dia ada 100 kali putaran, berarti 10 tiap 10 gitu ketemu, berarti dia ada 10 kali 10 kan, gitu. Hmm. Tapi kalau kenapa batasannya adalah 40, udah 40 kali muter, dia nggak ketemu kuman, gitu. Jadi semakin jarang ketemu kuman, semakin rendahlah kita banyaknya kuman ada di badan kita. Jadi makanya kalau semakin city value-nya rendah, kalau waktu delta city value-nya rendah itu semakin berat gejalanya. Tetapi kalau di sekarang semakin city value-nya rendah, semakin mudah menular. Karena berarti kan kuman di kita banyak nih. Iya, betul. Kita banyak kumannya. Mungkin Ya, kitanya nggak apa-apa, tapi kita menularkan orang. menularkan Nah, orang. jadi untuk batasan 10 hari itu tergantung. Kalau memang city value-nya sudah tinggi di atas 35, itu mungkin tidak menularkan orang karena udah mulai sedikit kumannya dan fase akutnya sudah hilang. Tapi kalau udah 10 hari masih di bawah 30, berarti kan masih cukup banyak. Kalau misalnya mau kontak bayi, ya tetap aja deh ibunya pakai masker, pakai face shield, jadi bayinya tidak tertular gitu, Bu. Menyusui sih menyusui aja dari awal sih menyusui boleh ya. Iya. Tidak melarang menyusui, tetapi ya tetap harus pakai masker dan face shield gitu, Bu. Iya. Baik. Tadi itu Ibu Ella ya, kemudian Ibu Wina. Dokter izin bertanya, jika IMD tidak disarankan pada bayi dengan ibu positif COVID, apakah tidak akan berpengaruh pada adaptasi menyusui pada anak nantinya? Pertanyaan kedua nih dok, itu tadi yang pertama. Ya, yang kedua, sebaiknya bagaimana persiapan kehamilan yang baik di era COVID saat ini? Nah, ini bagus pertanyaannya ya untuk mereka yang merencanakan ingin punya anak. Dengan munculnya banyak varian saat ini, seperti tidak ada pilihan. Pasti kena COVID. Aduh, jangan, jangan pasti ya. Banyak yang akhirnya menunda kehamilan karena hal ini. Bagaimana supaya kehamilan jadi aman? Oh, iya, terima kasih, Bu. Yang pertama, kalau nggak IMD, bayinya bisa menetes nggak? Bisa. Ya, harusnya sih bisa. Karena kita cuma tidak melakukan IMD, tapi tetap memberikan ASI. Jadi gini, kan kalau IMD itu ibunya tidak mungkin pakai face shield karena pada saat mengedan pakai face shield kan susah ya. Kita pakai face shield mengedan itu butuh tenaga, jadi tidak pakai face shield, jadi dia hanya pakai masker bedah. Jadi tidak dilakukan IMD. Tetapi kan itu dalam 24 jam pertama kita sudah bisa tahu kondisi ibu dan bayi. Pada saat paling enggak dalam 6 jam, kalau ibunya stabil, bayinya stabil, ibunya udah bisa pakai masker yang N95, sudah bisa pakai face shield, sudah mandi, bisa netein ke bayi. Asal mandi, ibunya mandi dulu. Dan pada saat kita menetei awal, jadi bayinya kan belum kenal sama puting botol karena baru 6 jam. Belum langsung disusui botol dalam 6 jam pertama. Nah, itu bisa langsung kenal kok puting ibunya. Gitu, Bu. Yang agak berat kan kalau misalnya di 6 jam itu sudah kita kasih botol. Nah, itu memang kadang-kadang adaptasi dari puting botol ke puting ibu agak sulit. Tapi ada beberapa bayi yang bisa. Nah, itu disarankan ya memang kalau mau langsung rawat gabung untuk langsung netek ke ibu, menyusui ke ibu boleh, yang tidak boleh, yang
yang disarankan tidak dilakukan hanya IMD gitu. Lalu kedua, pemerintah sudah melakukan pengumuman endemis ya, Bu ya? Udah belum sih? Iya, Udah ya? belum Belum, pengumuman endemis baru ya, baru sounding ya? baru sounding. Ya, endemis. Berarti Heeh, kalau endemis itu kan kayak flu ya. heeh. Sebenarnya yang kita takutkan bukan cuma COVID. Tuh, jadi kalau bisa ibu hamil sehat. Dari Iya, mana? Dari semuanya, nggak cuma COVID, mau iya, varian apapun nanti dari A sampai Z, ya harus sehat, harus sehat. harus sehat. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, sebenarnya penggunaan masker itu baik loh buat kita, buat saya merasa gitu ya. Penggunaan masker itu, masker bedah kan sebenarnya tidak terlalu tebal. Itu bagus kok buat Iya, kita. Jadi maksudnya kalau orang Indonesia kan agak jorok ya. Benar nggak Bu? Saya sebagai orang Indonesia mengakui bahwa orang Indonesia itu saya lah mungkin juga agak jorok. Contoh, kalau zaman dulu sebelum COVID pada saat kita bersin, haci gitu. Kan pakai tangan ya? di tangan ya. Kita pakai Terus tangan. Terus kemana? Ke baju. Ke baju. Jorok kan? Gitu. Jorok Terus kita banget. makan tahu, makan gorengan. Oh, mantap. Main ambil aja ya. Main ambil. Terus kita ambil ballpoint nulis. Nanti bapaknya kita taruh, bapaknya dipegang orang. Nah, kita kan kita gitu ya. Nah, dengan adanya COVID sebenarnya Tuhan itu lagi mengajari kita, mengajari orang Indonesia sebenarnya. Iya. Bagaimana menjadi orang yang bersih. Bersih, betul. Zaman dulu lagi nih ya, zaman dulu nih Bu. Desa Sadikin lah, saya bilangnya Desa Sadikin yang mungkin ekonominya menengah ke bawah. Itu kalau orang meludah itu kan sembarangan, Bu. Iya, itu sebel banget saya kalau dorong. Orang batuk ya, itu prot gitu di mana-mana. Kan? Dan kita tidak bisa menegur. Iya. Ya. Tapi kalau sekarang kita bisa menegur gitu. Nah, itulah. Jadi maksudnya gini, Tuhan itu memberikan sesuatu pasti ada kebaikan lah di dalamnya gitu ya. Itu yang namanya berprasangka baik. Jadi saya selalu berprasangka baik. Kita tuh diajarin bersih loh sama Tuhan tuh. Yang dulunya kita jorok. Jadi mungkin dengan pakai masker itu kita jadi lebih bersih lah, tidak meludah sembarangan, tidak bersin sembarangan. Kalaupun bersin kita tidak mencederai orang lain gitu. Jadi kalau nanti ibu mau hamil, kalau ibu takut banget, pakai masker aja kalau lagi jalan-jalan, gitu ya Bu? Iya betul, dan pakai jangan masker, terlalu gitu. sering di banyak orang ya. Iya, ya gitu Bu. Gitu. Itu aja mungkin dari saya, karena bukan cuma COVID, banyak hal lain yang juga berbahaya, kayak hepatitis B berbahaya, hepatitis C berbahaya, itu kan gitu ya Bu ya. Jadi benar, bukan hanya COVID yang kita takutin, yang ada virusnya di mana-mana yang sekarang lagi rame, tapi banyak juga penyakit lain, misalnya kalau kita dengan penuh ketakutan bisa sakit jantung kan ya? Iya, betul. Oke, terus bisa juga kena penyakit-penyakit yang lain, bahkan sekarang demam berdarah juga banyak. Iya, Jadi demam berdarah sekarang juga berat-berat loh Bu. berat-berat lagi kan. Nah, kemudian sekarang malah bagus di tempat-tempat umum yang kita pergi ada tempat cuci tangan, air mengalir kan. Kalau dulu mau cuci tangan susah banget, mesti cari ke toilet, kemana. Tapi sekarang hampir banyak tempat ada tempat cuci tangan, ya kan. Betul, Bu. Kemudian juga orang udah mulai di tasnya tuh udah mulai banyak bawa hand sanitizer, iya. hand sanitizer, tisu ya. Kalau jadi udah jarang nih dengar bagi dong, ada yang bawa nggak? Tapi sekarang semua orang ada kayaknya bawa, gitu kan. Udah jadi kebiasaan, gitu kan. Kebiasaan baik ya Bu itu. Kebiasaan baik. Jadi ada dalam hal yang tidak baik pasti ada kebaikannya juga. Ya, betul Bu, setuju. Setuju ya. Baik, kita lanjut nih Dok dari pertanyaan berikutnya. Ini tadi udah kejawab semua ya dari Ibu Wina ya. Ibu Pita, apakah Ibu suspek COVID-19 hanya disarankan melahirkan secara sesar, Dok? Bagaimana bila kerinduan si ibu adalah melahirkan secara normal? Apakah memungkinkan, Dok? Oh iya Bu, nggak harus sesar kok. Harus boleh, sesar, ya? boleh, spontan boleh ya. Tapi benar-benar tergantung dari dokter kebidanannya ya. Secara aturan boleh Bu, asal tadi pada saat kita melakukan tindakan tetap ada di ruangan yang ada HEPA filternya, minimal ada HEPA filter. Paling bagus ada tekanan negatif. Jadi pada saat ibu melahirkan
Lalu petugasnya tetap memakai APD, gitu Bu, APD yang lengkap. Boleh, nggak harus sesar Bu. Di kami di Hasan Sadikin justru lebih banyak yang spontan dibandingkan sesar, gitu Bu. Jadi sesar itu hanya 25% dari total kelahiran ibu COVID. Iya ya. Ya. Dan juga tergantung kondisi si ibu Kondisi si pada ibu, saat dia mau ya, melahirkan, posisi betul, bayinya bagaimana, ya betul, kan? betul Ya, Bu, setuju. tingkat kesulitannya. Tapi kalau nggak ada masalah ya lebih baik normal ya, Ya, bisa normal Bu. bisa normal. Nah. Oke. Ini pertanyaan sudah habis nih, Oh ya, Dr. terima Viva kasih. ya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh dituliskan, tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, Dok, kita, ini. Ada dari Ibu Pita kembali, Dokter Viva, jadwal praktek di Advent kapan? Nah, ini penting. Ini pertanyaan penting nih. Tadi mau saya tanya duluan, tapi Ibu Pita lebih duluan tanggap. Tiap hari apa aja nih, Dok? Senin, Selasa, Rabu Bu, dari mulai jam 1 sampai habis, sampai selesai. Senin, Selasa, Rabu, pagi hari? Siang Bu, jam 1. Siang. Jam 13 sampai 14.30. Oh, oke, siang. Jadi bagi mereka yang mau berkonsultasi dengan Dokter Viva, boleh nanti Senin, Selasa, Rabu jam 1 siang ya, datang di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Oke, gitu boleh ngikutin. Nah, Dok, kalau ada nggak sih kemungkinan misalnya si ibunya itu nggak terpapar, tapi si bayinya waktu dideteksi awal nggak terpapar, tapi ketika ada di kamar bayi ternyata terpapar COVID, gimana tuh? Bisa Bu, ada beberapa yang seperti itu. Nah, itu biasanya dia dapat dari mana sih bayi itu? Apakah dari nakes atau gimana? Dari saat proses persalinan, iya mungkin dari nakes atau dari lokasinya, iya. Iya, waktu pertama kali saya menyatakan bahwa bayi ada yang terkonfirmasi, bayinya PCR-nya positif di Hasan Sadikin, kita semua di screening Bu. Jadi yang dikhawatirkan adalah ini bayinya pasti ini bayinya dicurigai didapat dari nakes. Jadi kita semua di swab. Siapa aja yang nolong kemarin kita semua di swab. Dan sayangnya, unfortunately, ada memang perawat yang positif saat itu. Jadi ini dari dia nih gitu. Perawatnya deh kena. Padahal mungkin juga belum tentu. Iya ya. Mungkin juga, atau mungkin dari benda yang datang dari tempat lain pas dipegang sama nakes, pas pegang bayi. Kasihan banget bayinya ya. Iya, bisa Bu. Bisa ya. Nah, selama masa pandemi ini, setelah melahirkan normal misalnya, berapa lama ibu dan bayi bisa ada di rumah sakit? Sebenarnya secara panduan ya Bu, saya harus ngomong secara panduan. Secara panduan Inasi Bijis dan Kemenkes. Jadi kan kalau kita sekarang kalau ada bayi lahir atau bayi lahir itu ada suspek COVID, kita kan minta tagihannya ke Kemenkes ya Bu. Nah Kemenkes itu mengganti kerugian, mengganti biaya bayi kalau 2 kali PCR-nya negatif Bu. 2 kali PCR-nya negatif. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir, 24 jam pertama kan periksa PCR. PCR-nya negatif nih Bu, ya. Lalu besoknya 24 jam kemudian PCR-nya keluar lagi negatif. Nah, itu boleh pulang. Nah, itu bisa diklaim tuh ke Kemenkes, dikasih duitnya nanti rumah sakit. Oh, gitu. Iya. Ada duitnya tuh, ada duitnya ya. gitu. Tapi 2 kali ya? Tapi 2 kali, kalau enggak Kemenkes suka nggak mau ganti. Kecuali nanti misalnya Advent mau cuma sekali, ada SPO-nya. Jadi kalau di Advent hanya sekali boleh SPO-nya, jadi ada tanda tangan direktur. Jadi nanti segala sesuatu dipertanggungjawabkan oleh direktur gitu. Itu boleh sekali gitu Bu. Nggak 2 kali. Pertama. Yang kedua, kalau ternyata di 24 jam pertama PCR-nya positif. Ya, bayi ini PCR-nya ternyata PCR pertama positif. Kita tunggu Bu sampai 5 hari. Setelah 5 hari baru kita swab ulang. 3 sampai 5 hari sebenarnya. Kalau bayinya ada gejala 5 hari, kalau bayinya baik-baik aja 3 hari.
Gitu. Nah, PCR keduanya kalau sudah negatif, boleh pulang langsung. Tapi itu berapa hari? Kalau kan nggak mungkin dalam waktu 2 hari. Iya, 3 hari, Bu. 3 hari. Kalau 3 misalnya bayinya hari. bagus ya, saya bayi ini lahir, Mhm. bagus. Terus kita PCR, oh positif. Kita Hmm. rawat dulu. 3 hari kemudian, kita PCR ulang. Mhm. Kalau PCR ulangnya masih positif, rawat lagi. Kecuali ibunya bersedia merawat di rumah. Nah, Mhm. itu ada tanda tangan ibu, Bisa bayi ya? bayi boleh dipulangkan. Boleh Kalau dipulangkan. bayinya stabil ya Bu ya, bayinya bugar gitu, bayinya nangis, minum bagus, apa bagus, lalu ibunya bersedia merawat, asal ada tanda tangan, boleh dipulangkan dan bisa diklaim. Jadi biasanya bayi-bayi itu yang terpapar itu mereka berapa hari? Kalau normal sih Bu 3 hari Bu. Kalau baik-baik aja 3 hari. Hari ketiga kita pulangkan. Oh, biasanya 3 hari ya. Ya. Nah, tadi kan dokter sempat bilang Omikron ini kena kepada bayi-bayi ini malah jadi parah. Lebih bergejala ya. Itu penyebabnya apa ya? Penyebabnya karena kebanyakan jadi prematur, Bu. Kebanyakan jadi prematur, sehingga prematuritasnya itu yang membuat dia menjadi rentan terhadap infeksi. Gitu. Dan kebanyakan jadi BBLR. Jadi 50% BBLR. Di bawah 2.500, ada yang 2.000, 2.100, 2.200 gitu. Terus kalau bayi itu terpapar, itu nakes tuh tetap harus gendong ya? Walaupun apa? Kan kalau di orang dewasa kan nakes kan tetap jaga jarak. Tetap, Bu. Tapi kalau bayi kan dia harus gendong ya? Gendong, tapi pakai APD level Pakai 2. APD ya. Iya. Terus, tapi bayi tidak menularkan, Bu, asal cepat oh, dimandikan. Ya. oh, Pertama, asal cepat dimandikan. Kedua, kita tidak melakukan tindakan suction. Tidak melakukan tindakan intubasi. Gitu. Bayi tidak menularkan. Kalau bayinya nangis kenceng, wah, itu kan buka mulut atau bayinya pakaiin Nggak boleh, bayi nggak boleh pakai masker. Nah, jadi gimana tuh dia? Petugas yang pakai masker. Jadi bayinya biar aja dia tuh berteriak lah, jadi ada nggak apa-apa, masa dibekap mati ntar. Iya ya, kasihan juga ya. Iya. Jadi tapi dia nangis itu kan keluar dong virusnya di udara. Enggak, Bu. Kalau nangis kita nggak keluar. Kalau kita batuk keluar. Oh, saya pikir begitu kalau kita ngomong, teriak, gitu keluar tuh. Enggak ya? Kalau ngomong ada droplet ya, Bu. Kita kalau Iya, ngomong droplet kadang-kadang kan? ada percikan. Kalau Gimana? bayi kayaknya kalau nangis, kecuali kalau keluar air liur, nah itu hati-hati. Makanya nakes harus tetap pakai sarung tangan double, Bu. Jangan single ya. Saya sarankan nakes sarung tangannya double. Iya, tidak single. Dan berarti si nakes itu dia ada di ruang bayi yang positif, beda dengan nakes yang di ruang bayi yang enggak terpapar kan ya? Beda ya? Beda. Kalau untuk sekarang ini kira-kira berapa persen bayi-bayi yang ada dirawat dalam maksudnya terpapar? Kemarin di awal-awal Februari banyak, Bu, sampai 20-an kalau di San Sadikin. Waduh. Beneran 20, 18. Banyak loh. Banyak. Saya merawat bayi-bayi COVID itu di San Sadikin banyak sekali. Ada yang meninggal, ada yang ketolong, ada yang apa gitu, ada yang jadi sesak nafas, ada yang apa gitu. Ada yang juga baik-baik saja. Banyak, Bu. Tapi sekarang sudah mulai tinggal 3, 2 gitu. Sudah mulai turun kayaknya. Alhamdulillahnya sudah mulai turun nih akhir Maret. Saya takut nanti nih bulan depan udah mulai orang-orang siap mudik deh. Pulang mudik deh, hati-hati. Iya, serem ya. Saya juga pikir itu. Nanti pergi dari pulang kampung, wah ini lagi. Naik lagi. Itu mengerikan sekali ya. Iya. Ya. Jadi bagi maksudnya ibu-ibu muda yang bersiap diri untuk punya anak, jangan takut, tetap aja. Dan malah sekarang pengalaman 2 tahun udah bisa menjadi apa ya, pengalaman yang belajarlah dari pengalaman 2 tahun itu lumayan ya, jadi guru ya, guru yang baik ya, pengalaman itu bagaimana bisa menjaga dirinya ya.
pada masa kehamilan pasti nggak usah lagi pandemi, nggak pandeminya aja Ya. dia mesti lebih lebih apa ya, lebih Lebih sehat kan? Ya. harus lebih sehat, harus bisa Hmm. lebih menjaga dirinya dibanding dia tidak hamil ya. Ya, Nah, betul. apalagi masa pandemi ini berarti mungkin 3 kali lipat lebih menjaga diri dibanding masa-masa normal gitu ya, Betul, Dok betul, ya. setuju. Dan saya kadang-kadang suka risih kalau melihat misalnya kita lagi ke supermarket, ibu-ibu hamil tuh lagi belanja, tapi mau nggak mau mereka harus keluar belanja gitu ya. Itu kan berdekatan. Nah, saya Iya, suka risih. Dan saya suka lihat juga ada dorong-dorong bayi dibawa ke mall, nggak iya, pakai masker kan bayi itu. iya, Gitu, aduh kasihan banget. Tapi pada berani-berani sih ya, mudah-mudahan mereka baik-baik aja ya. iya. Saya juga kadang-kadang suka miris ya. Mm-mm, Mungkin ya itulah, orang Indonesia tuh PD-nya tinggi-tinggi ya, Bu. mm-mm. Dan gini, PD tidak tertular gitu. dia tidak tertular itu tinggi Iya, banget. Merasa iya, punya nyawa cadangan mungkin ya. iya. Benar, Bu. Saya juga suka, aduh gitu ya. Nggak ngerasain sih. Mm-mm. Tapi kalau saya perhatikan kalau di level menengah ke atas itu Sudah baik ya, Bu. mereka tuh sangat baik ya untuk menjaganya ya. Cuman level yang gak ke bawah saya suka lihat misalnya naik mobil daerah yang suka ada kan sekarang jualan sate, Iya, taichan Pak, iya, di pinggir jalan. Aduh, itu udah numpuk rame nggak pakai masker. iya, Saya bilang, aduh kapan mau berakhirnya ya iya, eh, virus ini kalau masih begitu. Itu kan dia lompat-lompat virusnya jadinya kan kemana-mana. iya. Nah, tapi ini pertanyaan nih dok. Saya lupa tadi tanya, si bayi ini kalau terpapar dia obatnya apa ya? Ah, itu Bu, kita belum ngasih antivirus, Bu. Jadi Jadi apa? tetap obat-obatan yang, biasa. Kalau misalnya dia ada distress nafas, ya obat-obatan untuk distress nafas. Kalau misalnya dia misalnya gejalanya infeksi berat, ya kita kasih antibiotik yang tinggi. Hmm, Kita belum memberikan antivirus memang karena, ya itu sekali lagi datanya belum lengkap. Karena ternyata ada beberapa yang memberikan, Remdesivir, yang paling aman tuh Remdesivir. Itu tetapi pemberian Remdesivir lalu tidak yang satu diberikan, yang satu tidak, itu ternyata, outcome-nya tidak jauh berbeda gitu, Bu. Jadi akhirnya hmm, hmm, karena juga masih ada efek samping pada bayi baru lahir yang juga cukup tinggi, hmm. jadi kita masih tidak memberikan, antivirus pada bayi baru lahir. Baik. Gitu, Bu. Iya, bayi itu kan baru lahir dia hanya ASI aja baru boleh. Terus Iya, kalau dikasih obat itu boleh ya dok. boleh, boleh. Tapi bentuknya cair ya, IV, Bu, suntik. suntik. Iya, Ah, karena kalau oke. begitu dia bergejala pada neonatus, pada bayi baru lahir, Hmm. tetap harus, lewat suntikan, tidak bisa lewat oral, ya. Ya benar-benar suntikan. Sedih banget ya. Dan mereka Iya. itu menunjukkan gejala, misalnya kan kayak Omikron ini banyak ya bayi-bayi menunjukkan gejala apa dia? Ada pileknya, ada batuknya. Biasanya sesak, Bu. Oh, kasihan banget kalau sesaknya. Iya, Hmm, sesak. Atau muntah itu tadi yang nggak bisa minum dengan baik. hmm, oke oke. Wow, kita dapat banyak sekali nih ilmu ya yang nggak biasanya dari Hmm. pelajaran COVID-19 ya, dan ternyata untuk Hmm. bayi-bayi sedih loh saya tahu bahwa bayi-bayi itu ternyata banyak juga yang terpapar. Saya pikir nggak ada bayi yang terpapar, Hmm. bayi itu kuat karena kan dulu dibilang bahwa COVID ini anak-anak tuh jarang dapat, kalaupun dapat mereka tuh cepat sembuh karena mereka tuh Iya, lebih kuat imun tubuhnya dibanding orang tua gitu kan. Tapi ternyata lebih kecil dari anak-anak yaitu bayi-bayi justru iya. yang baru keluar juga bisa. Nah, satu pertanyaan nih dok sebelum kita mengakhiri tanya jawab ini karena nggak ada lagi pertanyaan dari saya yang tanya. Em, pada saat bayi itu misalnya dia terpapar dari perut ketika ibunya ini ya, Hamil. terus dia harus lahir event itu normal ataupun sesar, kan dokter mesti angkat apa semua. Itu ada cara yang berbeda dengan kalau bayi yang tidak terpapar nggak? Eh, Megangnya, apanya gitu. nggak ada, Bu, nggak bisa.
Nggak ada? Sama aja, iya. Makanya harus segera dimandikan. Kalau saya waktu itu dapat diajarin, lalu saya mengajarkan adik-adik residen saya itu di OK kita harus menyiapkan air hangat. Jadi kalau begitu bayinya keluar dan dia bernafas nangis gitu ya, nangis bagus, gitu saya langsung mandi di OK. Dimandikan aja di OK. Jadi kita langsung bersihkan. Jadi tidak sisa-sisa bekas ibu kita harapkan sudah hilang di situ di tempat kelahiran gitu Bu. Dan juga nakesnya semua dokter yang menolong melahirkan itu mereka harus segera cuci tangan juga ya. Mandi Bu. Nggak bersihkan mandi langsung ya. Iya langsung Bu ganti baju, kalau udah selesai ganti baju mandi. Harus langsung ya. Iya. Oke, ini Dok ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Miselin. Izin tanya Dok, kalau untuk neonatus berapa saturasi oksigen yang normal? Rata-rata 92 sampai 95 Bu. Jadi kita tidak kalau bayi-bayi prematur ya 92 94 lah. Tapi kalau bayi yang matur aterem itu sampai 96 98. Tapi tidak lebih dari 98 karena terlalu tinggi buat neonatus juga tidak baik. Gitu ya. Oke. Akhirnya saya punya pengetahuan baru tentang bayi yang terpapar COVID ya dari Dokter Viva. Dan Dok, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Sudah memberikan waktunya, tenaga, pikiran, ilmunya untuk kita semua ya pada sore hari ini. Dan semoga dokter diberkati, tetap sehat, tetap kuat, tetap melayani, dan jangan kena COVID lagi ya Dok ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Pengalaman itu dikasih supaya dokter tahu, oh gini toh rasanya. Jadi pada saat mau menolong pasien udah tahu nanti akan merasakan ini, nanti pakai ini, pakai itu, gitu kan ya Dok ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Saya mau mengundang Dr. Alvin sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandung untuk memberikan kata-kata bahagianya nih untuk Dr. Viva Aprilia Kadi sore hari ini. Mana Dr. Alvin? Ya, ada. Baik. Selamat sore bagi kita semuanya yang boleh mengikuti kegiatannya. Terima kasih khususnya kepada teman sejawat Dr. Viva Aprilia Kadi ya, yang sudah membagikan pengalaman, pengetahuan, bahkan juga hasil-hasil daripada apa yang sudah dilakukan selama ini. Kiranya akan menjadi berkat bagi kita semuanya, saya percaya ya. Akan menjadi sukacita ketika kita melayani orang lain dengan pengalaman pengetahuan yang sudah dibagikan oleh teman sejawat Dr. Viva Dalis. Anak khususnya untuk bagian yang sangat penting ya, yang tadi dikatakan oleh Ibu Peggy. Ini apa ini bagian neonatal ya, bayi-bayi yang baru lahir. Makhluk manusia yang Tuhan percayakan untuk lahir ke dunia dan hidup menjadi manusia yang layak menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Dok atas apa yang sudah dibagikan. Tuhan memberkati juga dokter dan keluarga. Terima kasih. Amin. Dokter Viva, terima kasih banyak ya. Dan saya senang sekali bahwa dokter-dokter yang merawat bayi itu lebih peka karena bayi itu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak sakit ini sakit itu gitu ya. Tapi dengan kepekaan hati bisa mengetahui bagaimana apa yang diinginkan oleh bayi. Kiranya Tuhan memberkati ya Dok ya, sehat terus ya. Amin, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih buat kesempatannya ya Dok, Bu. Pamit izin live. Ya, terima kasih Dokter Alvin. Dan sekarang sudah masuk maghrib ya, sudah masuk maghrib. Kita akan masuk kepada sesi yang kedua ya. Masuk maghrib ini dengan motivasi rohani bersama Pendeta Pancakarsum ya. Pendeta Pancakarsum akan membawakan motivasi rohaninya dengan judul apa ini Pendeta artinya? Tahes Raymond Yutas. Di-unmute dulu Pendeta. Shalom, selamat sahabat, selamat sore. Selamat sore. Apa artinya tuh Pendeta Panca? Iya, jadi memang judulnya Tahes Raymond Utas. Karena saya lama tinggal di Malang, ya saya lama tinggal di Malang, jadi itu kebalikan sebenarnya Kak Peggy. Apa tuh jadinya harusnya? Kalau tahes itu apa? Dibalik. Tahes sehat. Jadi sehat.
satu nomor sehat? Sehat nomor 1. Oh, sehat nomor 1. Wah, nggak dapat sepeda deh, salah jawab. Iya, nggak dapat sepeda. Yang dapat sepeda yang suka bilang nama-nama ikan biasanya. Nama ikan ya. Baik, Pendeta Pancakarsum, senang sekali kita pada sore hari ini mau mendengarkan motivasi rohani karena sudah maghrib, matahari sudah terbenam. Silakan Pendeta Pancakarsum untuk membawakan renungannya. Oke, baik. Sekali lagi senang rasanya bisa bertemu dengan para orang tua yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kenal ya dari saya, Pendeta Pancakarsum, untuk para orang tua yang bersama-sama dan kita pada sore hari ini. Mohon izin untuk boleh membagikan pengalaman rohani. Terlebih lagi, perkenalkan nama saya Pendeta Pancakarsum dari saat ini saya menjadi gembala di Taman Getsemani dan Tidar 2 Surabaya. Jadi saya sudah dipindah di Surabaya tahun ini untuk pelayanan. Saya memiliki 1 orang istri, 2 orang anak yang masih sangat kecil. Yang pertama Abinaya Sabatian Irwan Karsum, 5 tahun. Dan yang kedua adalah Larasati Putri Karsum, 2 tahun ya, nanti bulan Mei 3 tahun. Baik, memang agak bertanya-tanya tentang judulnya, seperti KPG tadi. Iya, itu bukan dari bahasa Yunani atau bahasa Sanskerta, tapi itu sebenarnya bahasa Malang, karena saya beberapa waktu tinggal di Malang. Jadi kalau di Malang itu ada beberapa kata yang memang dibalik, ya, beberapa kata dibalik. Jadi tahes remon utas atau sehat nomor 1. Saya boleh share screen ya? Oke. Oke. Tahes remon utas. Jadi sehat nomor 1 ya. Sehat nomor 1. Kenapa dikatakan sehat itu nomor 1? Karena memang kalau kita pikir-pikir bahwa tanpa kesehatan segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya saya saat ini ingin berbagi tentang bagaimana sebenarnya kita tetap produktif di masa tua. Bagaimana kita bisa tetap memiliki energi di usia yang sudah lanjut. Saya tidak mengajari tapi hanya berbagi kepada kita. Kenapa? Karena saya punya orang tua yang berusia 72 tahun. Tepatnya 20 tahun yang lalu orang tua saya terkena stroke. Ya, terkena stroke. Ya, berat ya. Berarti tahun 2002 di usianya yang masih ke-51 tahun. Oke, jadi berjalannya waktu saya sering mengingatkan kepada orang tua saya, khususnya kepada bapak saya supaya tetap memiliki semangat. Ya, bapak saya pensiun di tahun 2016 dari penggembalaan juga. Nah, di situ saya sering memberikan semangat, Bapak sebagai orang tua jangan loyo, jangan mudah patah semangat, tetapi begitu sudah pensiun harus lebih semangat, harus lebih energik. Itulah sebabnya firman Tuhan, pengalaman rohani yang akan saya bagikan pada Sabat sore hari ini adalah tahes remon utas, ya, sehat nomor 1. Dan topik yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah tetap produktif di masa tua. Ayatnya saya ambil dari Mazmur 71 ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Rupanya menjelang usia yang sudah lanjut, ada begitu banyak para orang tua yang putus asa. Para lansia yang sudah bukan hanya kehilangan terkendala karena kesehatan, tetapi juga mental yang terganggu. Kenapa? Karena begitu sudah pensiun ya dari pekerjaan, dia berpikir bahwa saya sudah menjadi, kalau orang Malaysia bilang menjadi laskar tak berguna. Ya, menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Tetapi pada saat ini
Nah, ini Mazmur Daud mengungkapkan bahwa jangan membuang aku pada masa tuaku. Di dalam Keluaran 20 ayat 12 juga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, jadi saya membawakan ini bukan karena saya sudah lanjut usia, tapi karena saya punya orang tua dan saya sering memotivasi orang tua saya. Dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari yang kita lewati harus kita lewati dengan penuh bijaksana, harus penuh dengan hikmat. Baik, saya ingin berbagi sedikit bagaimana pada waktu itu Tuhan memanggil Abraham. Ya, pada waktu Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini yang menarik adalah bahwa Abraham tidak tahu dia mau dibawa kemana. Abraham tidak tahu Tuhan suruh perintahkan dia pergi kemana. Tetapi Tuhan hanya katakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ini yang Tuhan katakan. Nah, ini poin saya. Ketika Abraham pergi menuruti firman itu, usianya berapa? 75 tahun. Kalau sekarang usia 75 tahun itu bukan usia yang muda lagi, tapi usia yang sudah lanjut. Tetapi Abraham menurut apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, dia pergi di usia yang sudah lanjut. Ini merupakan satu pesan berharga bagi kita untuk tetap produktif di masa tua. Semakin tua harus semakin merasa makin berbahagia. Ini pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan di usia yang ke-75 tahun. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham di masa tuanya di usia yang 75 tahun, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, menjadi berkat. Ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham, ya, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, pasir di laut. Ku berikan negeri ini, tanah Kanaan semua jadi milikmu. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, keturunanmu sangat banyak. Semua di bumi akan mendapat berkat. Aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan genapi kepada Abraham di usianya yang sudah lanjut. Kepada para orang tua saya di Zoom ini, ketika usia kita bertambah, 60, 65, 70, 75 ya. Jangan pernah takut bahwa janji ini juga akan diberikan kepada setiap umatnya. Memberkati, diberkati, menjadi berkat ya. Tuhan akan senantiasa menyertai. Demikian juga dengan pada waktu Tuhan memanggil Musa ya. Musa 80 tahun ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ini tentunya bukan usia yang bukan usia yang muda lagi, sudah tua ini, sudah 80 tahun. Kalau di pemerintahan pensiun sekitar usia 55, 58. Kalau kita di kependetaan 65 tahun. Ya. Mungkin kalau di angkatan 55 tahun sudah harus pensiun ya. Banyak setelah pensiun banyak yang stres, kenapa? Tidak ada lagi aktivitas yang dikerjakan. Harun, Musa, Tuhan panggil di usianya yang ke-80 tahun. Itulah sebabnya banyak penyertaan Tuhan kepada Musa ketika Musa mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi penghambat kebahagiaan para orang tua atau lansia? Yang pertama adalah kesehatan. Begitu banyak sebenarnya ya, dia punya pemicu, ya penghambat kebahagiaan ini banyak sekali. Tetapi saya ambil 3 poin. Penghambat kebahagiaan para lansia atau para orang tua yang sudah lanjut usia adalah kesehatan yang pertama. Dulu mungkin waktu masih umur 30-40 bisa melakukan banyak hal, bisa pergi kemana-mana. Tetapi mungkin begitu masuk masa lansia, 70 tahun, 75, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kekuatan sudah semakin menurun. Ini bisa menghambat kebahagiaan para lansia. Yang berikutnya, kesepian. Ya, yang sebelumnya kumpul bersama dengan anak-anak, cucu semuanya tiba-tiba satu pergi, atau mungkin anak-anaknya berada di luar kota, luar negeri, kesepian. Lalu yang berikutnya adalah tidak memiliki tujuan hidup. Ini penghambat supaya lansia tidak mengalami yang namanya kebahagiaan. Saya kasih contoh ini. Ini pengalaman seorang
yang sukses di masa tua justru. Ini adalah Colonel Sanders, ya. Kita tahu dia adalah founder, pendiri daripada Kentucky Fried Chicken. Dia sukses di usianya yang sudah lansia. Sudah tahu perusahaan besar Kentucky Fried Chicken itu berhasil ketika usia Colonel Sanders ini menginjak 73 tahun. Jadi dari 73 tahun dia sampai umur 90 ketika dia meninggal di tahun 1980, dia berkeliling melihat gerai-gerai yang sudah berhasil. Tetapi dari usia 56 tahun sampai 60, 65, disinilah perjuangannya. Jadi Colonel Sanders, dia tetap produktif, sehat di masa tua sampai usia 90 tahun. Ya, ini Colonel Sanders. Ini adalah investor dari Amerika Serikat. Usianya juga sudah tua ini. Tetapi dia punya kekayaan itu bukan lagi triliun, tapi kuadriliun. Sudah ribuan triliun dia punya kekayaan. Usianya 90 tahun. Tetapi dia tetap apa? Dia tetap produktif di masa tua. Kita tahu ini salah satu orang terkaya juga di dunia. Bill Gates usianya 67 tahun. Tetap dia produktif. Ya, dari masa muda dia terus berjuang sampai tetap masa tua pun juga dia tetap produktif. Ini Bernard Arnault yang pemilik daripada Louis Vuitton. Ini usianya juga sudah tua, 70 tahun ke atas. Dia punya kekayaan juga bukan triliunan lagi tapi kuadriliun. Ini yang biasa kita sering pakai. Tapi kalau saya mungkin yang KW8 saya kalau pakai tas-tas ini ya, tas ataupun dompet ini Louis Vuitton yang KW8, KW10 kalau ada ya. Nah, jadi ini masa tua tetap dia bisa produktif. Nah, bagaimana sih supaya tetap bahagia di masa tua? Yang pertama adalah pola hidup yang baik dan sehat. Saya sering pesan kepada orang tua saya, puji Tuhan 20 tahun saya punya bapak, ya 20 tahun yang lalu terkena stroke di bulan Oktober, sekarang masih tetap sehat, masih tetap bisa berkarya. Pensiun di tahun 2016 saya sering pesan kepada bapak saya, Pak, jangan loyo, jangan jangan lemah, harus tetap semangat. Rajin olahraga, makan yang banyak, minum yang banyak, tidur yang cukup. Inilah sudah. Pola hidup itu yang bikin bahagia. Tetap produktif di masa tua, dia tetap juga mengalami kebahagiaan. Jadi produktif dan bahagia. Saya pernah ada satu punya anggota jemaat, ini ibu ini sudah saya lihat anak-anaknya sudah sukses semuanya. Cucunya juga sudah banyak, ada 9. Anaknya sudah kerja di perusahaan ini. Tapi mereka tinggal di rumah kecil. Lalu saya tanya, lalu kerjanya ibu ini adalah menerima catering. Saya tanya, Tante, anak-anak kan udah pada sukses semua nih. Kok Tante masih aja mau kerja? Saya bilang gitu. Berhenti kek Tante, udah nikmatin aja yang namanya uang dari anak-anak. Karena saya lihat, dia terima, waktu itu 2010 ya, puluhan juta setiap bulan. Lalu dia bilang begini sama saya, pendeta, saya ini bisa sakit kalau saya tidak beraktivitas. Wah, ya kan? Jadi rupanya di masa tua tetap harus punya aktivitas. Ya, sekarang banyak orang tua yang punya aktivitas menanam, berkebun, bertani, ya, lalu punya koleksi bunga, ya, lalu ada yang mungkin dikasih anaknya usaha cuci mobil, ya, usaha jaga toko, banyak sekali, jaga restoran dan lain sebagainya. Harus ada aktivitas. Si ibu yang saya ceritakan tadi ini adalah dia bekerja di catering, dia pesanan catering. Sudah tahu padahal pesanan itu satu itu hanya 15.000. Satu hari itu paling dia bisa 40 sampai 50 setiap hari. Tetapi yang membuat ibu ini tetap bahagia, tetap sehat, dia masih tetap beraktivitas. Satu kali saya juga bertemu di kolam renang, saya bertemu di kolam renang, lalu dia beberapa keliling-keliling kolam renang itu, sementara saya baru hanya beberapa kali saja. Pola hidup yang baik dan sehat, makanan, minuman, istirahat, ya olahraga, itu harus tetap perlu diperhatikan. Yang berikutnya, yang penting berikutnya adalah supaya kita tetap produktif dan merasakan bahagia di masa tua adalah bersosial, ya, dan memiliki banyak teman. Bayangkan kalau kita hanya menyendiri terus di rumah,
atau di rumah pensiunan kita, ya, itu bisa saja kita stres dan kita bisa ada tertekan. Tetapi ketika kita bersosial, kita memiliki banyak teman, kita memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, ini bisa menambah kebahagiaan. Ya. Yang berikutnya, memiliki kegiatan fisik yang rutin. Ya, jadi harus ada kegiatan fisik yang rutin. Kalau mungkin punya sawah atau punya kebun lah ya, menyangkul atau menanam ini, itu bisa menambah kebahagiaan. Ya. Ini salah satu, ini hanya contoh ya. Ini saya punya bapak ini, sering sekali dimintain tolong sama saya punya mama. Ya, tolong potongin daun kelor. Ini aktivitas rutin ini. Kadang-kadang suruh pilih-pilih sayur, ya aktivitas yang dikerjakan. Oke, di dalam membina keluarga bahagia, halaman 344, firman Tuhan, biarlah anak-anak mengingat baik-baik, bahwa bagaimanapun baiknya keadaan orang tua yang sudah lanjut usia, tidak banyak lagi kesukaan dan kesenangannya. Rupanya kalau sudah usia lanjut, sudah sedikit lagi kesukaannya, sudah sedikit lagi kesenangannya. Kalau ada ibadah permintaan doa, para orang tua kita selalu bilang, doakan kesehatan. Kesehatan. Kalau masih muda doakan pekerjaan. Lebih muda lagi doakan sekolah perkuliahan. Tetapi kalau mungkin di dalam gereja kita ya, ada ibadah permintaan doa di jam Rabu malam, apa ada yang perlu didoakan? Pasti orang tua akan bilang kesehatan. Ya, sehat nomor 1. Tahes remon utas. Ya, kenapa? Karena begitu di masa tua sudah tidak ada lagi yang dicari. Sudah tidak ada lagi kesukaan dan kesenangannya. Kalau kita membaca cerita atau kisah daripada Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, ya dia pernah peringkat nomor 1, dia tinggal di tempat yang kecil dan sederhana sebenarnya. Ya, itulah kebahagiaannya. Itulah sebabnya ketika memasuki masa tua, keadaan orang tua yang sudah lanjut usia, itu sudah tidak banyak lagi kesukaannya, sudah tidak ada banyak lagi keinginannya. Dia hanya ingin sehat, sehat, dan sehat. Itulah sebabnya tahes remon utas. Sehat nomor 1. Apa yang perlu kita lakukan adalah ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Salam sehat untuk kita semua, setiap umat-umat Tuhan, para orang tua yang saya hormati, yang ada di Zoom ini, biarlah kita tetap memiliki tubuh yang sehat, badan yang sehat, pikiran dan jiwa yang tetap mengarah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bisa langsung doa tutup, doa berkat, Pendeta? Oke, baik. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu kepada kami setiap umat-umat Tuhan. Kami sudah boleh menikmati berkat Sabat-Mu sepanjang hari ini. Dan biarlah sukacita dan damai Sabat menjadi bahagian kami. Pelajaran kesehatan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami pelajari, itu boleh menjadi berkat khusus bagi kami. Firman Tuhan yang sederhana yang hamba-Mu bagikan, bagaimana supaya tetap produktif di masa tua, tetap mengutamakan sehat, tetap menomorsatukan kesehatan. Biarlah itu juga boleh menjadi satu pelajaran rohani yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang bergabung pada Sabat sore hari ini. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Advent Bandung yang setiap Sabtu sore sudah boleh menjadi saluran berkat rohani bagi setiap umat-umat Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di bidang kesehatan. Kami percaya setiap apa yang sudah dibagikan oleh narasumber, para ahli yang sudah dipilih oleh Tuhan, kiranya itu boleh menjadi berkat rohani bagi setiap umat-umat Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh jajaran yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung, Tuhan akan semakin memberkati dengan hikmat dari sorga, kebijaksanaan dari Tuhan, akal budi dan kesabaran, agar boleh melayani dengan kasih dan penuh kerendahan hati, sehingga setiap pasien yang datang ke rumah sakit ini bukan hanya puas akan pelayanan yang diberikan,
tetapi boleh merasakan akan kasih Tuhan di sana. Kami akan memasuki minggu bekerja kami. Kami percaya Tuhan akan semakin memberkati kami dengan limpahan berkat-Mu dari sorga, agar kami boleh melakukan dan melanjutkan setiap aktivitas kami dengan baik dan tetap mengarah pandangan kami kepada Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga kami, berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati sanak saudara kami. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Pancakarsum. Dan sekali lagi sebelum kita menutup acara ini seperti biasa, Dr. Alvin masih ada ya. Dr. Alvin boleh kalau memberikan kata-kata bahagia buat Pendeta Panca saat ini. Oke, baik, terima kasih. Amiret Hisak Kainap. Nah, ini kebaikan tadi kita Karsum selalu balik-balik kata-kata. Saya lihat ini Amiret, terima kasih, terima, Hisak kasih, Kainap banyak. Ya, kiranya boleh menjadi berkat bagi pendeta yang sudah membawakan pekabaran pada sore hari ini dan bagi Ibu Peggy dan juga bagi semua yang sudah ambil bagian dan kita semuanya sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita bersama-sama juga selalu bersama dengan pelayanan yang sudah dilakukan setiap Sabat petang, membagikan pengalaman baik kesehatan dan firman Tuhan yang menguatkan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, Tuhan memberkati. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, saya juga mengucapkan selamat minggu bekerja buat kita semua. Dan kepada Dr. Alvin dan juga Pak Joko, saya mohon izin untuk 2 kali tayangan nanti saya akan digantikan oleh Kristi Saerang karena akan ada bepergian ya. Jadi untuk moderatornya untuk 2 minggu akan dipimpin oleh Kristi ya. Nah, demikian untuk kita semua yang ada di Zoom meeting ini, ya, boleh unmute. Selamat minggu bekerja. Kita akan jumpa kembali pada hari Sabat mendatang di jam yang sama ya, jam 16.30 di Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Silakan di unmute untuk mengucapkan selamat minggu bekerja bagi semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat minggu bekerja. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati. Halo Pendeta Berlin, selamat Sabat. Ya, selamat minggu bekerja. Ketemu lagi ya. Ya, Pastor. Terima kasih kehadirannya. Oke, selamat minggu bekerja semua teman-teman. Amin. Terima kasih Bu Grace ya. Oke, kita hitung ya. Hitung mundur. 5, 4, mana nih tangannya? 3, 2, 1, sampai jumpa. Oke.